Nora berjalan ke ruang tamu dan melihat Cherry dengan piyama memegang ponsel. Dia sedang duduk bersila dan bermain dengan gembira dengan audio game yang dihidupkannya. Mendengar suara pintu terbuka, gadis kecil itu berbalik dan melihat ke atas. Melihat bahwa Nora akan marah, dia tersenyum cerah dan mengedipkan matanya yang besar dan bulat. "Bu, akhirnya kamu kembali. Aku sangat bosan, sangat merindukanmu." Nara menghela napas dalam diam. Bukankah alasan Cherry bermain game setiap hari adalah karena dia sibuk atau tidur dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya? Dia menahan kantuk dan keinginannya untuk segera melompat ke tempat tidur dan berkata, "Bersihkan tempat itu, Cherry. Mari kita makan malam di luar malam ini." Nyonya Lewis bertanya, "Mau pakai apa malam ini, Cherry?" Cherry memikirkannya dengan serius. Setelan abu-abu kecil dari Gucci. Nara mengerutkan kening. "Apakah kamu memakai pakaian anak laki-laki lagi?" Cherry memiliki kekhasan. Dia suka pergi keluar dengan pakaian seperti anak kecil. Dia terus menatap telepon. Putaran ini akan segera berakhir. "Ibu, apa yang kita miliki?" Nora meraih dan meraih ponselnya sebelum dia menjawab. "Kami sedang makan pizza di lantai bawah." Kemudian dia mematikan permainan. "Hai, kami akan segera menyerbu kamu." Cherry yang mudah tersinggung akan mengamuk dan dia bahkan akan mengutuk. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Nora, gadis kecil itu merucutkan bibirnya dan mengeluarkan dua kata dari sela-sela giginya. "Ayo pergi." Di kamar sebelah, Pete menatap ponselnya. Sweet Cherry telah keluar dari game dan panggilan suara juga telah terputus. Dia merasakan sedikit rasa kehilangan di lubuk hatinya. Kesalahan yang sedang duduk di sofa menghela napas lega melihat pemandangan itu. "Kiddo, akhirnya kamu selesai. Tiran saya dari seorang kakak laki-laki akan segera kembali. Jadi cepat dan bersihkan tempat itu." Pete yang tampak cemburu tidak berbicara. Kester datang dan melihat ponselnya. "Kamu bermain dengan siapa? Anda terlihat sangat enggan untuk log off. Jika Anda ingin memainkannya lagi, mengapa saya tidak bermain dengan Anda lain kali? Aku benar-benar baik. Saya berada di peringkat 10 besar pemain di server lokal. Pemain teratas di server Sweet Cherry adalah pemimpin di tim kami, dan kami berdua adalah teman online. Aku akan membuatnya memberikanmu bergabung dan bermain bersama lain kali." Saat dia melihat ke atas, Pete mematikan layar dan berdiri. "Paman Kester, aku ingin makan pizza." Kester tiba-tiba merasakan sakit kepala datang. "Ayo, bersikaplah, nak. Justin tidak akan setuju dengan ini." Sebagai satu-satunya cucu perburuan, Pete diperlakukan seperti VIP. Jadwal hariannya direncanakan secara ilmiah dan dia menjalankannya sesuai dengan waktunya. Meskipun dia tidak menghadiri kelas, dia lebih sibuk daripada orang dewasa. Karena Justin tidak ada hari ini dan Kester merasa sangat kasihan pada ponakan kecilnya yang malang ini. Dia mempertaruhkan nyawanya dan memanjakannya dengan main game sepanjang sore. Tapi makan di luar ini benar-benar menguji batas kesabaran Justin. Kester berusaha dengan susah payah untuk mencegahnya. "Kamu memaksanya untuk mengajakmu makan kue kemarin dengan menolak minum obatmu, tapi cara ini tidak akan berhasil hari ini. Ayo nak, bersikaplah." Seolah-olah Pete tidak mendengarnya sama sekali. Dia langsung kembali ke kamar tidur dan membuka lemari. Dia akan mengambil sepotong pakaian untuk diganti. Ketika dia tiba-tiba melihat setelan abu-abu kecil edisi terbatas dari Gucci. Dia mengenakan setelan ini secara impulsif dan berjalan keluar. Terkejut, Kester menghentikannya. Justin sudah dibawa.
Pete memandangnya dengan dingin. Tidak apa-apa selama dia tidak di pintu. Kester memperhatikannya pergi, merasa seolah-olah hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia merasa seperti badai hebat akan datang. 1 menit kemudian, Justin membuka pintu dan melangkah masuk, kehadirannya sekuat biasanya. Saat dia masuk, Kester yang tampak ketakutan menundukkan kepalanya dan menyapanya dengan lemah. Justin yang sedang melepas mantelnya berhenti. Matanya bertinta menyapu seluruh ruangan dan ekspresinya menjadi gelap. Di mana Pete? Dia terdengar tidak senang. Kester menjadi semakin takut. Dia ada di tempat pizza di lantai bawah. Segera setelah dia berbicara, tiran itu tiba-tiba berbalik, membuat Kester sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Aku tahu ini salahku, Justin, tahan sedikit." Justin sudah melewatinya dan pergi. Kester yang berpikir bahwa dia telah berhasil melarikan diri baru saja menghela nafas lega ketika dia mendengar suara berat pria itu. "Aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali." Pizza di Hotel Venus, masing-masing seharga $99. Ada semua jenis varietas dan orang bisa memesan rasa mereka di sana. Dengan menu di tangannya, Nora berjalan menuju meja-meja yang kosong. Cherry mengikutinya mengenakan setelan kecil. Putrinya tampak sangat tampan dan ada tatapan licik di matanya yang bersemangat. "Bu, aku akan pergi melihat kue." Nora mengeluarkan oke. Namun ketika dia berbalik, dia melihat putrinya berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan mata terbelalak. Pete hanya mencoba peruntungannya. Dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan bertemu dengannya lagi. Sedikit kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya muncul di mata anak laki-laki yang biasanya pendiam itu. Ketika Nora melihatnya menatap dirinya sendiri dengan diam dengan menu di tangannya, dia bertanya dengan bingung, "Apakah kamu tidak menemukan meja pajangan kue, sayang?" "Sayang," pipi tersipu. Meskipun kakek neneknya juga kadang-kadang memanggilnya seperti itu di rumah, suara wanita itu santai dan malas, dan itu benar-benar terdengar sangat mesra. Matanya tiba-tiba memerah dan dia bertanya dengan sedih, "Apakah kamu ibuku?" Nara bingung. Dia merasa ada yang salah dengan Cherry. Apa itu karena dia baru saja mengeluarkannya secara paksa dari game? Meskipun Cherry adalah putri kecil yang manja, dia selalu menjadi anak yang lincah dan aktif. Pasti tidak kan? Nora membungkuk dan mengusap kepalanya dengan tawa kecil. Dia berkata, "Baiklah, ini semua salah Mommy. Apa yang ingin kamu miliki? Aku akan memesankannya untukmu, oke?" Dia mengangkat menu. "Apakah kamu ingin pizza pepperoni?" "Itu benar-benar ibu." Mata Pete melebar. Dia ingin bertanya, "Bu, mengapa kamu meninggalkanku? Serta kemana saja kamu selama ini?" Namun ketika semua mata mencapai ujung lidahnya, dia menelan semuanya lagi. Ia yang tumbuh besar di asuhan Justin kesulitan mengungkapkan perasaannya. Dia hanya bisa mengangguk berat. Ya, Nora sama sekali tidak menyadari betapa rumitnya emosi anak itu saat ini. Dia memegang tangannya dan berjalan ke meja yang relatif tenang dan tidak mencolok di sudut. Cherry yang berlama-lama di counter display kue, melihat kue Moses dan kemudian kue Black Forest, tidak dapat memutuskan. Pada akhirnya, hanya setelah dia memutuskan bahwa dia akan memiliki keduanya, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat ibunya berada.
Namun begitu dia berbalik, dia melihat seorang pria muda sangat tampan berjalan ke arahnya dengan agresif, kemudian mengulurkan tangannya yang panjang dan indah, mengangkatnya dan dengan paksa membawanya keluar. Ini semua makanan sampah, jangan dimakan. Cherry yang tercengang berjuang keras. Kamu siapa? Mengapa Anda menyuruh saya berkeliling? Lepaskan saya, tolong, seseorang menculikku. Keributan itu menarik perhatian seluruh ruang makan. Justin memiliki ekspresi badai di wajahnya saat mereka berada di depan umum. Asuhannya yang baik membuatnya menekan amarahnya pada akhirnya dan dia membentak, "Aku ayahmu."